Gimana caranya negosiasi saat Anda sama sekali nggak punya daya tawar? Gimana caranya menang saat semua kartu tampaknya melawan Anda? Kali ini kita akan membedah sebuah masterclass dalam diplomasi dan strategi yang diambil dari salah satu momen paling krusial dalam kehidupan Nabi Muhammad. Anggap saja ini bukan sekedar cerita sejarah, tapi sebuah cetak biru untuk menang, bahkan saat Anda sedang di posisi paling terdesak. Oke, biar gampang, kita akan bedah kisah ini jadi 6 bagian. Kita mulai dengan memahami aturan main yang berlaku di Mekah saat itu. Lalu, kita lihat kondisi Nabi saat berada di titik terendahnya. Kita analisis kenapa pilihan sekutunya itu jenius, saksikan langsung negosiasi tingkat tingginya, pelajari etika di baliknya, dan yang terpenting, kita tarik jadi sebuah kerangka diplomasi yang bisa Anda pakai. Pertama-tama, kita harus luruskan satu hal. Makkah di zaman pra-Islam itu bukan negeri antah berantah tanpa hukum. Justru sebaliknya, untuk benar-benar paham kejeniusan strategi yang akan kita bahas, kita harus paham dulu lanskap hukum dan politik yang ternyata canggih banget, yang sedang coba dinavigasi oleh sang Nabi. Jadi pertanyaannya gini, apakah yang kita lihat itu sebuah kekacauan total atau sebenarnya sebuah sistem yang rumit dengan aturan-aturan yang justru bisa dieksploitasi? Nah, jawabannya bakal mengubah cara kita melihat keseluruhan cerita ini. Maka itu bisa dibilang berdiri di atas dua pilar utama. Pertama, sistem kabilah atau suku. Ini seperti jaring pengaman internal. Kalau Anda ganggu satu orang dari sebuah suku, Anda berurusan dengan seluruh sukunya. Kedua, ada sistem hilf atau aliansi. Anggap saja ini perjanjian pertahanan bersama antar klan, semacam NATO-nya Mekah untuk menjaga stabilitas. Nah, di antara semua aturan itu, ada satu konsep yang jadi kartu truf hukum mereka, namanya jiwar. Ini adalah kode suaka politik yang sakral dan mengikat. Sekali seseorang memberikan jiwar, maka orang yang dilindungi itu berada di bawah jaminan kehormatan penuh pemberi suaka. Melanggarnya, itu sama saja dengan deklarasi perang. Ingat baik-baik istilah ini, karena inilah inti dari strategi yang akan kita bedah. Oke, kita udah tahu aturan mainnya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana aturan itu dipakai di tengah krisis yang luar biasa. Kita akan masuk ke posisi Nabi yang sangat-sangat rentan. Beliau berada di titik terendah dalam hidupnya, sebuah kondisi yang justru melahirkan sebuah manuver strategis yang brilian. Bayangkan, dalam waktu yang super singkat, semua jaring pengaman politik dan hukum beliau hancur lebur. Pamannya, sekaligus pelindung utamanya, Abu Thalib, wafat. Pemimpin suku yang baru, yang juga pamannya, Abu Lahab, justru secara resmi mencabut perlindungan suku. Lalu, misinya mencari sekutu baru di Taif malah berakhir dengan penolakan brutal. Jadi, ini poin krusialnya, saat beliau mau kembali ke Mekah, statusnya bukan lagi sekedar lawan politik. Secara hukum adat yang berlaku, beliau adalah seorang Thorid, buronan, artinya nyawanya halal. Siapapun boleh membunuhnya tanpa takut akan ada tuntutan balas dendam dari sukunya. Dalam situasi genting kayak gini, hidup atau mati, Nabi nggak asal minta tolong. Pilihan sekutunya bukanlah tindakan panik atau putus asa. Ini adalah sebuah seleksi yang sangat terkalkulasi, berdasarkan pemahaman peta kekuatan politik di Mekah yang luar biasa mendalam. Dan pilihannya jatuh pada Mut'im bin Adi. Kenapa dia? Ini jenius banget. Nabi nggak cari teman, tapi cari penyeimbang kekuatan. Mut'im adalah pemimpin Bani Naufal, klan yang merupakan rival langsung dari Bani Makhzum yang dipimpin Abu Jahal. Yang lebih penting, Mut'im ini seorang non-muslim, yang dikenal punya integritas tinggi. Dia salah satu tokoh yang ikut mengakhiri boikot kejam terhadap kaum muslim. Ini adalah langkah catur yang dirancang untuk menciptakan skakmat. Sekarang kita sampai di puncaknya. Adegan ini, jujur saja, lebih mirip negosiasi alot antara CEO-CEO raksasa di ruang rapat utama mereka, ketimbang peristiwa religius biasa. Medan perangnya, Ka'bah, yang merupakan pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan spiritual Mekah. Oke, kita lihat siapa saja pemain utama di meja perundingan ini. Ada Nabi Muhammad, sang ahli strategi, yang saat itu posisinya tanpa perlindungan. Lalu ada Mut'im bin Adi, sang pelindung yang mempertaruhkan kehormatan seluruh klannya, Bani Naufal. Dan tentu saja, sang antagonis, Abu Jahal, pemimpin ambisius dari klan Bani Makhzum. Masing-masing dari mereka membawa bobot dan kehormatan penuh dari klan mereka. Coba bayangkan pemandangannya. Mut'im nggak cuma ngomong doang. Dia melakukan show of force. Dia dan putra-putranya memakai baju zirah lengkap, menyandang senjata, dan secara terbuka mengawal Nabi masuk langsung ke jantung kekuasaan musuh. Ini adalah pesan, sebuah manuver politik yang diperhitungkan dengan matang. Abu Jahal,
sebagai politisi yang licin, langsung mencoba menjebak dengan satu pertanyaan hukum yang sangat tajam. Kamu ini cuma pelindung atau sudah jadi pengikutnya? Ini jebakan Batman. Kalau Mut'im jawab pengikut, maka perlindungannya dianggap bias dan bisa dibatalkan menurut hukum adat. Pertanyaan ini dirancang untuk menggagalkan seluruh manuver ini dalam sekejap. Jawaban Mut'im, wah, ini sebuah mahakarya presisi hukum, singkat, padat, dan menusuk. Dengan mengatakan, aku hanyalah seorang pelindung, dia secara tegas dan resmi mengaktifkan hukum jiwar dalam bentuknya yang paling murni. Dia tidak bicara soal agama, dia bicara soal kode kehormatan yang mengikat semua orang di Mekah, termasuk Abu Jahal sendiri. Dan skakmat, permainan selesai. Abu Jahal dengan semua kekuasaannya kini terpojok oleh aturan main yang dia sendiri junjung tinggi. Kalau dia nekat menyerang Nabi, itu artinya dia menyatakan perang terhadap Bani Nofal, klan yang sama kuatnya. Sebuah risiko perang saudara yang bisa menghancurkan Mekah. Dia nggak punya pilihan selain mundur. Tapi ceritanya nggak berhenti di kemenangan politik. Justru, bagian setelah ini menunjukkan sebuah prinsip etis yang dalam banget tentang kepemimpinan, kehormatan, dan cara membalas sebuah integritas sejati. Dengan satu manuver diplomasi ini, status hukum Nabi berubah total. Dari seorang farid, buronan yang darahnya halal, menjadi seorang mustajir, tamu terhormat yang berada di bawah perlindungan resmi. Perubahan status ini sangat krusial. Ini memberi ruang bernafas, waktu yang sangat berharga bagi kaum muslimin untuk berkonsolidasi dan mempersiapkan langkah strategis berikutnya yang mengubah sejarah hijrah ke Madinah. Kutipan ini yang diucapkan bertahun-tahun kemudian setelah sebuah kemenangan besar menunjukkan dalamnya rasa terima kasih Nabi. Ini bukti nyata dari sebuah kepemimpinan berprinsip. Tindakan integritas dan kebaikan itu akan selalu diingat, dihargai, dan dibalas tanpa memandang apa keyakinan orangnya. Kebaikan ya tetaplah kebaikan. Oke, jadi apa pelajarannya buat kita sekarang? Khususnya buat Anda yang sering ada di posisi pengambil keputusan atau menghadapi negosiasi alot. Studi kasus ini memberikan sebuah kerangka kerja yang relevan dan bisa diterapkan kapan saja. Ini dia kerangka praktis 3 langkahnya. 1. Kuasai aturan mainnya, baik yang tertulis maupun yang tidak. 2. Cari jiwar dalam sistem Anda. Cari prinsip netral, kode etik, atau bahkan orang yang disegani semua pihak yang bisa jadi penengah. 3. Bangun jembatan berdasarkan integritas dan prinsip bersama, bukan cuma berdasarkan kesamaan kelompok atau afiliasi. Jadi kesimpulannya, ini bukan cuma cerita tentang bertahan hidup. Ini adalah pelajaran tentang ketajaman strategis, kepemimpinan yang etis, dan cara mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Kisah ini membuktikan bahwa di tengah krisis tergelap sekalipun, selalu ada peluang untuk melakukan sebuah riset strategis yang brilian. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Di medan perang Anda sendiri, di kantor, di industri, atau di komunitas Anda, apa juara Anda? Aturan main, prinsip, atau individu terhormat mana yang bisa Anda jadikan tumpuan untuk menavigasi kebuntuan? Bagaimana Anda bisa memanfaatkannya secara strategis untuk menang, sambil tetap menjaga prinsip dan kehormatan Anda?